Alhamdulillah, alhamdulillah bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarud dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syariful maw'ud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mahmud. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan penuh kerendahan hati marilah kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita dan betapapun kondisi kita pada kesempatan siang hari ini, kita masih tergolong hamba-hambanya yang senantiasa memenuhi seruannya. Terbukti pada kesempatan ini di antara sekian banyak saudara-saudara kita yang diseru melalui kumandang suara azan, maka kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang memenuhi seruannya. Oleh karena itu rasanya kita patut bersyukur kepada Allah. Dan sebagai ungkapan rasa syukur itu, selayaknya kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya tidak ada jalan yang layak untuk kita lewati agar kelak kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah kecuali jalan keimanan dan ketakwaan. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini marilah sejenak kita segarkan ingatan kita pada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zahid. Zahid ini adalah seorang ahlu sufah yang kesehariannya tinggal berada di Masjid Nabawi. Usianya 35 tahun dan ia tergolong sahabat Nabi yang berkulit hitam. Suatu saat ketika Zahid sedang duduk-duduk sambil mengasah pedangnya, tiba-tiba ada seseorang yang menyapanya dengan salam. Lalu Zahid menjawab salam tanpa ekspresi apapun, karena dia tidak tahu siapa sejatinya yang menyapanya dengan salam. Namun begitu tahu bahwa yang menyapanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Zahid bergegas berdiri. Kemudian Nabi menanyakan satu hal, wahai Zahid, apakah hingga saat ini engkau masih sendirian? Zahid sontak menjawab, innallaha ma'ana, sesungguhnya aku bersama Allah. Kembali Nabi menanyakan kepada Zahid, bukan itu Zahid yang aku maksud. Apakah sampai hari ini engkau belum memiliki seorang pendamping hidup? Lalu Zahid menjawab, wahai Nabi, siapa perempuan yang mau denganku? Aku ini belum memiliki pekerjaan yang tetap. Aku bukan hartawan, aku bukan pula rupawan. Wahai Zahid, jika engkau berkenan, aku akan membantumu dengan senang hati ya Nabi. Kemudian Nabi menyuruh salah seorang sahabat untuk menuliskan cari surat, dan surat itu berisikan lamaran kepada putri salah seorang saudagar kaya raya bernama Sa'id yang memiliki seorang putri bernama Zulfah. Dibawalah surat itu kepada Sa'id. Sesampainya di rumah Sa'id, kemudian dia buka surat itu. Betapa terkejutnya Sa'id karena melihat sosok Zahid ini adalah sosok laki-laki yang tidak tepat mendampingi putrinya yang cantik jelita.
Perbincangan antara Zahid dan Sa'id ini kemudian didengar oleh putrinya Zulfah di belakang rumah. Lalu Zulfah meminta, wahai ayah, kenapa tamu dibiarkan berada di luar? Kenapa tidak diajak masuk? Kemudian Zahid diajak masuk, dan sang ayah menyampaikan maksud kehadiran Zahid ini kepada putrinya. Sama seperti ayahnya, dia terkejut karena dalam bayangannya berapa banyak laki-laki yang kaya raya datang melamarnya, berapa banyak pula yang ia tolak, berapa banyak laki-laki yang rupawan datang melamarnya dan berapa pula yang ia tolak. Kemudian sang ayah memotong pembicaraan dan menyampaikan kepada Zahid, wahai Zahid, sampaikan permohonan maafku kepada Rasulullah bahwa lamarannya kami tolak. Sidang Jumat rahimakumullah, begitu mendengar ada kata Rasulullah, Zulfah ini kemudian terkejut, wahai ayah, kenapa membawa-bawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai putriku, benar bahwa surat ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zulfah teringat salah satu ayat Al-Quran yang tertulis di dalam surah An-Nur ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menentukan sesuatu di antara mereka, mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wahai ayah, aku cabut penolakanku dan aku terima lamarannya. Pulang, Zahid ini membawa sejuta rona kegembiraan, dan rona kegembiraan itu kemudian dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya, wahai Zaid, adakah kabar baik untukku dan untukmu? Alhamdulillah ya Rasul, lamaranku diterima. Kembali Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah mempersiapkan dirimu untuk hari pernikahanmu? Itu dia ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa, saya tidak punya harta. Tenang wahai Zahid, datanglah ke sahabat Utsman bin Affan, datang pula ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq, datang pula ke sahabat Abdurrahman bin Auf. Pastilah mereka tahu apa yang engkau butuhkan. Setelah dari tiga sahabat itu kemudian Zahid membawa sejumlah dirham, lalu bergegas ia pergi ke pasar untuk membeli perkakas kebutuhan pernikahannya. Namun begitu tiba di Masjid Nabawi, Zahid tergopoh-gopoh membawa perkakas kebutuhan pernikahannya, dikejutkan dengan sejumlah pasukan muslim yang siap siaga dengan persenjataan penuh. Dalam pikirannya dia terbayang, mengapa tidak ada satupun orang yang memberitahu, sementara sepertinya akan ada peperangan. Salah seorang sahabat kemudian berkata, wahai Zahid, sudahlah, persiapkan dirimu untuk hari pernikahanmu. Biarkanlah kami ini akan menyongsong pasukan kafir yang sudah berada di tapal batas kota Madinah. Namun Zahid termenung dan tercengung sesaat. Zahid teringat ayat Al-Quran yang termaktub di dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, sekiranya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, dan kerabat-kerabatmu, serta harta yang engkau upayakan, perniagaan yang engkau khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang engkau sukai, itu melebihi cintamu kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Apa yang diputuskan oleh Zahid? Zahid kemudian menukar perkakas kebutuhan untuk pernikahannya dengan seekor kuda. Dan Zahid terlibat dalam sebuah peperangan. Di tengah peperangan yang berkecamuk, di tengah dentingan pedang yang beradu, akhirnya Zahid gugur sebagai seorang syuhada. Rasulullah bersama sahabat kemudian menyisir satu persatu pasukan Islam yang gugur dalam peperangan itu. Terlihat tergeletak ada seorang sahabat Nabi yang ia kenal, ialah Zahid. Lalu Nabi SAW menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, kita harus belajar dari kejuangan yang telah ditunjukkan oleh Zahid. Dia lebih mementingkan kepentingan Islam, dia lebih mementingkan kepentingan agamanya daripada kesenangan pribadinya. Lalu Nabi menyebut salah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah engkau katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi sesungguhnya mereka itu masih hidup, namun kalian tidak mengetahui. Allah sudah menyiapkan seorang bidadari yang lebih cantik dari Zulfa. Kabar ini kemudian disampaikan kepada Zulfa. Apa komentar Zulfa? Zulfa kemudian berkata, seraya dia berdoa, ya Allah, sekiranya Zahid belum engkau perkenankan menjadi suamiku di dunia, izinkanlah agar Zahid menjadi suamiku kelak di akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan Zahid ini? Kalau Zahid yang sekian lama usianya hingga 35 tahun belum menikah, kemudian pada saat kesempatan itu datang, namun Zahid lebih memilih kepentingan agamanya daripada kepentingan pribadinya, maka marilah kita bersama-sama perlu melakukan refleksi, perlu melakukan muhasabah. Seberapa besar kontribusi kita untuk agama kita? Apakah jihad ini sudah kita jadikan sebuah pilihan kehidupan kita? Para ulama sepakat bahwa jihad ini tidak identik dengan memanggul senjata. Terlebih di era sekarang ini, jihad bisa kita lakukan melalui kapasitas kita masing-masing. Seorang dosen, seorang guru, dia bisa berjihad di bidang pendidikan. Seorang ekonom, dia bisa berjihad di bidang ekonomi. Seorang dokter, dia bisa berjihad di bidang kesehatan. Sesuai kapasitas kita masing-masing. Kalau di rumah kita dekat dengan musola atau masjid, sudahkah kita terlibat dalam kegiatan syiar dakwah di daerahnya? Kalau di tempat kita ada majelis taklim, apakah kita ini sudah berkontribusi menghidup-hidupi majelis taklim? Karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam, dan ini adalah bagian dari jihad.
Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah di sisa hidup kita, dimanapun kita berada, di kampus, di rumah, di lingkungan kantor, dan dalam skup yang lebih luas lagi, kita harus memiliki tanggung jawab untuk berdakwah. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Seberapa besar kontribusi kita, sumbangsih kita untuk agama kita, seberapa besar itu pula kalau ukur di mana kita terlibat dalam kegiatan dakwah sebagai bagian jihad dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun dan membimbing kita, selalu berada di jalannya dan selalu bersemangat untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki keluarga serta masyarakat. Karena ini adalah bagian dari tugas kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.